Ada antar metua dulu. Ke kelurahan ada urusan. Oh, ya, nanti silakan. Salam tuh Bapak Lurahnya ya. Ini sorry ya. Lurahnya. Saya tinggal nanti kalau sudah selesai, kalau masih ada waktu nanti kita balik ulang. Oke. Jangan lupa kirim nomor tadi ya, Wilson ya. Berkati semua. Tetap semangat ya. Terima kasih. Amin. Oke, kita akan mulai ya. Oke, shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bagi pemirsa, kita bertemu kembali lewat Zoom meeting maupun lewat channel Berita 4. Senang bertemu dengan Anda biasa yang patut kita ikuti dimanapun kita berada. Kita akan melihat pemaparannya dari hambanya yang luar biasa. Dan saya sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dari Banggai. halo, saya Nova Saputan dari Sulawesi Tengah. Hari ini senang sekali kembali kita boleh bertemu dalam program sharing firman Tuhan yang tentunya saya percaya akan sangat memberkati kita ya. Hal-hal yang kita hadapi setiap hari dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, teristimewa dalam kehidupan berkeluarga, dapat dibahas di program ini, dan kiranya apa yang nanti akan dibahas dapat memberkati kita semua. Haleluya. Tak kenal maka tak sayang, pada saat pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang dipakai Tuhan luar biasa. Beliau adalah Pastor Henry Ong, Sarjana Teologia. Beliau adalah penatua dari Pelita Community. Kita akan melihat pemaparannya dan kami serahkan kepada hambanya. Oke, mari kita berdoa lebih dulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Baik kami yang ada di aplikasi Zoom maupun teman-teman yang mengikuti secara online di platform YouTube kami. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, supaya melalui kebenaran firman-Mu kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya untuk teman-teman, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di channel YouTube kita. Nah, hari ini kita bertemu kembali di dalam topik bicara seputar tentang keluarga, dan secara khusus hari ini kita akan bicara tentang yang namanya perselisihan. Tapi saya berdoa, saya berharap ini menjadi sebuah tema untuk kita belajar, bukan karena Bapak Ibu sedang terlibat di dalam perselisihan rumah tangga. Tapi kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang sedang terlibat dan mengalami perselisihan dalam rumah tangga Bapak Ibu, saya berharap ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka biarlah kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan setiap kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah topik, yaitu perselisihan. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap mengingat apa yang sudah kita sama-sama belajar beberapa seri, yaitu di dalam tips dan trik keluarga bahagia, karena saya percaya ini akan sangat berkaitan erat dari apa yang sudah kita pelajari. Dan lebih daripada itu, saya berharap Bapak Ibu sudah mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu, sehingga seharusnya Bapak Ibu tidak lagi mengalami yang namanya perselisihan. Nah, kalau berbicara tentang perselisihan Bapak Ibu, nah maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian dari yang namanya perselisihan. Ya, dimulai dari akar kata selisih. Nah, tetapi ketika
menjadi perselisihan, maka pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah dua hal tidak sependapat atau tidak sehaluan, atau pertentangan pendapat, atau juga pertikaian. Nah, makanya di awal tadi saya berdoa, saya berharap kalaupun ada konflik di dalam keluarga Bapak Ibu, dan ingat, saya mengingatkan kembali, konflik itu netral. Konflik itu kan situasi yang muncul karena memang sebuah perbedaan. Jadi berulang-ulang seperti yang saya katakan, kalau ditanya apakah kami sampai hari ini sering mengalami konflik, iya. Karena ada banyak hal yang berbeda dari kami. Yang saya pernah katakan paling tidak secara garis besar itu ada 3 perbedaan antara pria dan wanita, suami dan istri. Yaitu pria dan wanita itu memang secara gender itu juga sudah berbeda. Foto karakter kami berbeda, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang keluarga kami juga berbeda. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan seperti itu, perbedaan hobi, perbedaan selera makan, perbedaan cara tidur dalam artian satu mau lampu terang, satu mau lampu gelap, itu juga perbedaan, dan itu bisa menimbulkan yang namanya konflik. Nah, tetapi sekali lagi jangan sampai konflik itu menjadi meningkat menjadi sebuah perselisihan atau pertikaian. Nah, makanya kan kita sudah belajar dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa sesi di hari-hari yang lalu. Nah, pertanyaannya kan sederhana, kenapa muncul perselisihan? Muncul yang namanya pertikaian yang dimulai dari dua ketidaksepahaman, perbedaan pendapat. Bahkan kalau berbicara tentang pertikaian bukan lagi perbedaan pendapat, tetapi pertentangan pendapat. Artinya memang pendapatnya saling bertabrakan sehingga terjadilah pertikaian. Nah, sebelum nanti saya berikan tips-tips untuk aplikasi apa yang harus kita lakukan, nah tentu saya akan mendasari dengan beberapa ayat firman Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang perselisihan, maka ada satu ayat firman Tuhan yang harusnya kita pahami dan kita renungkan, kenapa sampai terjadi perselisihan. Nah, maka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ketiga, saya akan baca seperti ini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, bicara tentang kedewasaan dalam Kristus, itu bukan berbicara tentang berapa lama kita sudah jadi orang percaya tentunya, orang Kristen. Karena kita tahu surat Ibrani juga ada ayat di dalamnya katakan kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya ada begitu banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin hamba Tuhan, itu harusnya sudah jadi pengajar, jadi guru. Tapi realitanya mereka tidak juga dewasa di dalam Kristus. Karena ada statement di Kempria katakan gini, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia, tapi kedewasaan itu diukur oleh penerimaan akan tanggung jawab. Nah, orang yang bisa menerima tanggung jawab itu adalah orang yang dewasa. Nah, jadi saya lanjut baca. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah, jadi kalau di dalam rumah tangga kita masih ada perselisihan, yaitu ketika terjadi konflik, perbedaan pendapat, dan pendapat itu akhirnya menjadi pertentangan dan akhirnya meningkat menjadi pertikaian, firman Tuhan hanya memberikan satu jawaban. Berarti Anda belum dewasa. Dan Anda masih hidup secara duniawi. Padahal seharusnya kita orang-orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan,
maka kita ini adalah manusia rohani. Bukankah kita harus menyadari prinsip kita ini manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Yohanes 10 ayat 10 katakan, Yesus itu datang memberikan hidup Zoe dalam hidup kita, yaitu roh kita. Roh kita dibaharui. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, seharusnya sejak kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita menjadi manusia rohani, yang Paulus katakan juga kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang keempat ayat 16, dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Nah, harusnya sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang tadinya harusnya binasa karena upah dosa adalah maut, yaitu keterpisahan dengan Allah, maka kita di dalam Yesus dibaharui. Kita menjadi manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi, walaupun kita masih tinggal di dalam dunia. Makanya Paulus juga pernah katakan, sekalipun kita masih di dalam dunia, tapi kita nggak hidup dengan cara-cara duniawi. Kita tidak berpikir dengan cara-cara duniawi. Tapi seperti sesi-sesi yang sebelumnya saya katakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Nah, makanya hari ini saya mendorong untuk setiap kita, siapapun Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan seperti ini. Untuk kita mengurus hal-hal jasmani lahiriah kita itu nggak salah, silakan. Apalagi di sini ada para wanita yang luar biasa, yang mungkin takut tua, walaupun tua itu sesuatu yang pasti. Sehingga ada satu produk yang sangat digemari para wanita khususnya, produk anti-aging, produk anti penuaan. Nggak salah Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, silakan pakai. Nah, tapi manusia lahiriah kita akan tetap merosot. Nah, makanya yuk kita lebih fokus ngurusi manusia batiniah kita. Nah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan bicara tentang manusia baru, ciptaan baru itu seperti apa. Nah, tetapi sekali lagi kembali kepada topik kita sebagai dasar firman-Nya, yang saya katakan tadi, kalau sampai masih terjadi perselisihan pertikaian, itu hanya menunjukkan bahwa kita ini masih hidup dengan cara duniawi. Nah, makanya Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya percaya setiap orang sebenarnya sadar dan tahu bahwa perselisihan, pertikaian, itu sesuatu yang nggak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Apalagi kalau bicara tentang kesempurnaan, itu sangat jauh sekali. Nah, jadi kalau sampai di dalam rumah tangga Kristus masih terus terjadi perselisihan, ya saya nggak meluas ke hal-hal yang lain, ada banyak hal yang terjadi, tapi karena kita mau fokus bicara tentang keluarga, ya, makanya hari ini yuk kita belajar untuk mengalami pembaharuan budi. Oke, jadi kita harus mengalami pembaharuan budi. Nah, gimana caranya? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Saya akan berikan beberapa ayat firman Tuhan dulu untuk menjadi dasar, supaya kita kembali mengenal kebenaran itu. Nah, tentu kita mengenal sebuah peristiwa yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita tahu kisah itu tentang Kain dan Habel. Ini boleh dikatakan inilah perselisihan pertama di dalam dunia sejak kejatuhan manusia dalam dosa, dan akhirnya berujung dengan yang namanya pembunuhan pertama. Nah, semua dimulai dari sesuatu yang sepertinya kelihatan sangat sepele. Nah, saya sering temukan di dalam konseling-konseling kami dengan keluarga-keluarga yang bermasalah, semua perselisihan itu selalu dimulai dengan hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang
sangat-sangat penting banget. Hal-hal yang sepele. Tapi ketika hal-hal sepele itu nggak diberesin, contoh yang pernah saya katakan, selera makan berbeda. Itu kan sebenarnya hal yang sepele yang bisa dibicarakan dan bisa diselesaikan. Tapi karena hal-hal yang sepele, ada cara taruh gayung, ada yang harus taruh gayung itu isi air, taruh di pinggir bak. Ada yang foto kartunya mungkin orang intim, main lempar aja gayung di dalam air. Nah itu saja bisa jadi ribut Bapak Ibu. Bisa jadi perselisihan. Ada yang harus kalau pencet odol itu dari belakang, dari ujung. Ada yang satu pasangannya main pencet aja, cret. Itu juga bisa jadi permasalahan dalam rumah tangga, hal-hal yang sepele. Satu kalau tidur harus lampu terang, satu harus lampu gelap. Itu kan banyak hal yang sebenarnya sangat sepele sekali lagi. Tapi kalau nggak pernah diberesin, itu akan bisa menjadi sebuah perselisihan. Nah, sama seperti apa yang dialami oleh Kain dan Habel. Sebenarnya kan itu hal yang tidak mendasar ketika bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi ketika Kain tidak menyelesaikan persoalan yang ada, padahal sebenarnya kan ini bukan persoalan di antara mereka, ini persoalan hati. Makanya Kejadian pasal 4 ayat 7 katakan demikian. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Bapak Ibu pernah lihat pasanganmu kalau lagi ada beda pendapat? Gimana wajahnya Bapak Ibu? Masih ada wajah yang berseri-seri seperti bulan cap gomeh? Atau wajahnya sudah menjadi wajah yang masam, kecut? Muka busuk kalau orang Jambi ngomong. Dan ingat padahal sesi pertama saya komunikasi, maka mimik muka itu pengaruhnya berapa? 60% terhadap lawan bicara. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan waktu ada perbedaan pendapat dan Bapak Ibu melihat mimik muka pasangan Bapak Ibu, muka yang masem, muka yang sengak, muka busuk kata orang Jambi tadi katakan, wah itu kalau kita nggak bisa menguasai hati kita, itu kita bisa terpancing emosi. Nah makanya ayat ini katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah ini masalahnya Bapak Ibu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, tetapi firman Tuhan katakan apa? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh. Ketika ada konflik, perbedaan pendapat, dan jangan sampai perbedaan itu akhirnya menjadi sebuah benturan, menjadi sebuah perselisihan, pertikaian. Nah, firman Tuhan mengajari kita harus berkuasa terhadap hati kita sendiri. Makanya Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena sekali lagi kalau kita nggak bisa menguasai hati kita, maka ada celah yang terbuka. Ketika mulai ada perbedaan pendapat dan kita nggak bisa selesaikan, kita nggak bisa jaga hati kita, dan berkali-kali seperti saya katakan, hidup kita ini 87-95% itu sangat ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita nggak bisa jaga hati kita, dan bukan pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam hidup kita, maka tentu respon otomatis kita akan menjadi salah. Dan ketika ada celah yang terbuka di hati kita, nah dosa sudah mengintip. Dan dikatakan ia sangat menggoda engkau. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu berapa tahan, berapa kuat menguasai hati kita sendiri. Menguasai dirimu. Ketika ada perselisihan, dan engkau melihat pasanganmu mulai ngomong dengan nada yang nggak tinggi, dengan kata-kata yang mulai menyerang, dengan intonasi yang tinggi, terus mimik muka yang mulai berubah, apakah engkau masih bisa menguasai hatimu, sehingga firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutmu, itu bersumber dari hatimu. Nah, kalau orang punya pikiran dan perasaan Kristus, saya percaya nggak akan pernah muncul yang namanya perselisihan, sekalipun ada konflik. Nah, tapi iblis kan terus menggoda.
Belum tahu dia. Sudah berapa lama aku tahan-tahan ini? Sudah berapa lama aku coba mengalah? Nah, makanya Bapak Ibu masih ingat prinsip pikiran perasaan Kristus yang terakhir yang saya ajarkan bukan mengalah, rela berkorban. Nah, makanya di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-27, ada satu ayat katakan gini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kan tadi di kitab Kejadian tadi katakan ketika kita nggak bisa menguasai hati kita, tapi kita izinkan kemarahan, nah itu ada celah dan iblis akan masuk. Nah, kata kesempatan di ayat ini bahasa Yunaninya memakai kata topos. Itu bicara tentang pijakan atau kokpit atau ruang kendali. Nah, jangan pernah memberi kesempatan pada iblis. Makanya Kejadian tadi katakan harus menguasai. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh amarah. Jangan kita dikuasai oleh iblis yang menggoda kita. Karena firman Tuhan dalam Pengkhotbah katakan apa? Amarah itu menetap di dada orang bodoh. Dan saya percaya kita nggak mau jadi orang bodoh. Tapi ada begitu banyak orang karena sekali lagi nggak bisa jaga hati. Dan hatinya nggak isi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Akhirnya ketika ada konflik, ada perbedaan pendapat, dan meningkat jadi pertentangan dan pertikaian, nah akhirnya iblis yang membuat pijakan, bahkan menjadi hati kita ini jadi kendalikan oleh iblis. Nah, kalau sudah sampai level seperti itu, wah itu sudah semakin berat, Bapak Ibu. Makanya jangan beri kesempatan. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat kisah, ini hanya sekedar cerita ilustrasi, ada seorang musafir dengan seekor unta yang dia bawa kemana-mana untuk memikul beban, bahkan untuk dia tunggangi. Dan ketika bermalam di satu tempat, dia mendirikan tenda dan untanya di luar. Dan untanya ngomong, Tuhan di luar dingin banget, boleh nggak kepalaku aja yang masuk? Dan akhirnya karena tuannya sayang dengan untanya yang sudah berkorban bagi dia, ya dia izinkanlah kepala unta itu masuk. Tapi lambat laun sepanjang malam, unta terus merangsek masuk pelan-pelan tanpa sadar. Akhirnya sang musafir itu keesok paginya ketika terbangun, dia sudah ada di luar tenda dan untanya ada di dalam tenda. Nah, iblis akan menggoda, iblis akan menipu, nggak dengan cara-cara yang kasar. Dengan perlahan, dengan tipuan yang halus, mulai dari pikiran-pikiran yang sia-sia. Sehingga lama-lama dia menguasai hati kita. Dan kalau kita terus beri kesempatan kepadanya dan kita nggak menguasai, dan itulah ciri-ciri orang yang hidup secara duniawi. Makanya dalam rumah tangganya terjadilah perselisihan. Nah, makanya sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8 katakan gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, siapa sih yang bisa ditelan oleh singa yang adalah gambaran iblis? Ya kalau kita hidup dalam duniawi, hidup dalam kedagingan, bukan lagi hidup di dalam roh. Seperti Yesus katakan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa karena apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, manusia rohani, kembali ke Korintus tadi, dia nggak akan hidup dalam kedagingan. Karena rohnya kuat, rohnya menyala-nyala, hatinya dipenuhi dengan firman, sehingga pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam hidupnya. Sehingga dia nggak akan terpancing. Tapi kalau yang masih hidup secara duniawi, yaitu tadi, makanya Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, makanya muncul perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan berarti ya itu menunjukkan bahwa Anda tidak hidup secara rohani tapi hidup secara duniawi. Nah, makanya hati-hati, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu ayat yang memang sekali lagi secara kontekstual, ayat ini bicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Iya. Tapi ayat ini juga bisa kita pakai untuk situasi keluarga. Firman Tuhan katakan gini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Yesus juga pernah sampaikan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa di mana seperti Sodom dan Gomora dan juga seperti zaman Nabi Nuh, yaitu kawin mengawinkan atau kawin cerai. Karena perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga, pertikaian-pertikaian dalam rumah tangga yang nggak pernah diselesaikan, akhirnya mereka dengan entengnya bubar. Nah, kenapa? Yaitu tadi, karena kasihnya sudah menjadi dingin. Berkali-kali hampir rata-rata keluarga-keluarga yang kami konseling itu ada satu kalimat yang jadi tren sepertinya ya. Pak, hati kami, hati saya kayaknya udah dingin sama suami. Udah mati rasa. Udah dingin. Ya, kalaupun kami tetap menjadi pasangan suami istri, ya karena hormat pada orang tua, nggak enak sama mertua, demi anak. Tapi sebenarnya di antara kami, ya, kasih udah nggak ada lagi. Kasih udah jadi dingin. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kenapa kasih menjadi dingin? Nah, ayat ini katakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, kata kedurhakaan di ayat ini, bahasa Yunaninya itu memakai anomia. Nah, kalau dalam konteks akhir zaman, saya pikir karena keadaan kan di ayat-ayat di atasnya katakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Yesus itu kan ada peperangan, ada kelaparan, itu soal ekonomi yang sulit, terus penyakit sampar, terus gempa bumi, bencana alam di mana-mana, kesukaran-kesukaran hidup yang membuat kasih kebanyakan orang jadi dingin. Saya pikir dulu seperti itu, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Karena harusnya orang yang rohani, manusia rohani, hidupnya tidak lagi ditentukan oleh keadaan duniawi. Tapi kalau orang masih hidup secara duniawi, ya, makanya hidupnya sangat ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di dunia. Bukankah Yesus berkata bagi orang yang bertekun menantikan dia akan melindungi, akan menjaga di hari pencobaan yang Tuhan kirim ke atas seluruh muka bumi. Itu janji Tuhan. Nah, makanya orang kalau hidup dalam kerohanian yang dewasa dalam pengenalan akan Kristus, dia akan terpengaruh. Nah, tapi kembali kepada konteks ayat ini, apa yang membuat kasih kepada Tuhan jadi dingin? Kalau itu dalam konteks ayat ini secara kontekstual. Tapi kalau dikembalikan, dikerucutkan dalam konteks keluarga, kenapa kasih suami terhadap istri, kasih istri terhadap suami menjadi dingin? Itu karena kedurhakaan. Dan saya mau katakan sekali lagi, itu bukan karena keadaan. Nah, kedurhakaan itu anomia, yaitu ilegalitas atau melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Artinya sesungguhnya yang membuat kasih kita semakin dingin dengan pasangan kita, itu karena kitanya sendiri yang tidak lagi berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Kitanya yang tidak lagi berpegang teguh pada prinsip-prinsip firman. Karena saya percaya, kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, makanya Efesus pasal 5 ayat 33 katakan gini kan, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, ini untuk suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan bagi istri, istri hendaklah menghormati suami. Nah, kalau masing-masing tetap berpegang pada hukum ini, dasar rumah tangga Kristen, hukum rumah tangga Kristen, masing-masing tetap berpegang teguh, mau keadaannya seperti apapun rumah tanggamu, ada persoalan, permasalahan, konflik, perbedaan pendapat tadi, kalau sama-sama tetap memegang hukum, aman rumah tangga Bapak Ibu. Tapi kalau nggak berpegang lagi pada hukum, mulai ngikutin keinginan daging, ego, ya sudahlah. Dari perbedaan pendapat menjadi pertentangan pendapat, yaitu perselisihan. Bukan lagi cuma konflik, tapi jadi perselisihan yang bisa meningkat pada pertikaian dan kemudian perceraian. Nah, jadi sederhana kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, yuk baca, renungkan lagi. Kalau sampai terjadi perselisihan, itu berarti kita masih hidup secara duniawi. Padahal tidak seperti itu seharusnya.
Kita ini manusia rohani, yang budi pekertinya, rohaninya harus dibaharui dari hari ke hari oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa kita ajar terus jemaat dan dimulai dari kita menjadi teladan setiap hari 4M kalau di istilah kami. Yaitu menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Itu sebuah gaya hidup yang harus dibangun. Tapi kalau kekristenan hanya sebatas ritual agamawi, hanya mengandalkan pertemuan ibadah raya hari Minggu dengan khotbah yang berkali-kali juga saya katakan, itu hanya pengaruhnya 2%. Ya makanya kehidupannya bukan mencerminkan kehidupan manusia rohani, tapi kehidupan duniawi. Karena seakan-akan kalau ada di dalam pertemuan ibadah raya, nah itu mereka jadi makhluk roh. Yang rohani banget, semua kudus, rohani. Tapi begitu keluar dari pertemuan ibadah, ya balik ke dunia lagi. Makanya ada begitu banyak keluarga Kristen sekalipun, hari-harinya hanya diisi dengan perselisihan. Karena mereka belum dewasa dalam Kristus. Mereka tidak mencerminkan manusia rohani. Tapi mereka masih hidup dengan cara duniawi. Nah, tapi saya percaya yang namanya perselisihan itu kan membuat kita capek. Nah, makanya sekali lagi saya hanya mengingatkan ayat ini, Filipi 2 ayat 5, supaya nggak terjadi perselisihan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama suami istri, orang tua anak, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini kata kuncinya kembali kalau Bapak Ibu nggak mau ngalami perselisihan dalam rumah tanggamu. Konflik sekali lagi itu netral. Setiap hari bisa konflik. Satu pengen makan pecel, satu pengen makan gado-gado. Serupa tapi tak sama. Itu bisa jadi masalah. Kalau nggak dewasa. Kalau masih mengikuti cara-cara duniawi, ego masing-masing. Dan saya berdoa Bapak Ibu masih ingat 5 pikiran dan perasaan Kristus. Melepaskan hak, bukan menuntut. Melepaskan hak itu artinya fokus melakukan kewajiban. Yang kedua, mengosongkan diri. Tidak ada reputasi yang perlu dibanggakan. Terus rendah hati. Yang saya ingatkan rendah hati itu aplikasinya jangan baperan, jangan gampang tersinggung. Itu orang rendah hati itu nggak baperan. Terus berani mengakui kekurangan, kelemahan. Terus yang ketiga, orang rendah hati itu cepat minta maaf. Yang keempat, pikiran dan perasaan Kristus itu taat. Taat pada firman, pada kehendak Bapa. Dan yang kelima, rela berkorban. Nah, ini dari sisi dasar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan hidup Bapak Ibu, sehingga nggak hidup lagi di dalam perselisihan. Nah, saya sekarang akan memberikan aplikasinya. Gimana caranya supaya kita nggak mengalami perselisihan, tapi kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, kita bertumbuh menjadi manusia rohani seutuhnya. Nah, maka ada 3 hal, 3 area dalam hidup kita yang harus menjadi satu. Nah, bukankah pernikahan di dalam Kristen itu adalah pernikahan untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Jadi walaupun Bapak Ibu sengaja cari pasangan itu sama-sama sukunya, sama-sama latar belakang pendidikannya, sama-sama angkatan 41 lagi. Wow, tambah keren itu yang dapat angkatan 41. Sama-sama sukunya, kayak Ibu Naula sama Bro Hendra kan, satu angkatan. Jangan-jangan waktu di sekolah kitab sudah mulai jadi kena Taurat, atau nggak ketahuan waktu itu ya. Atau setelah melanglang buana ke sana kemari, ya akhirnya ingat yang disab. Oh, ternyata itulah jodohku. Nah, jadi sekali lagi pernikahan bukan untuk jadi sama. Kalau berusaha untuk menyamakan istri harus sama dengan saya harus sama dengan istri, itu stres nanti, malah banyak perselisihan. Nah, pernikahan itu untuk menjadi satu. Nah, kesatuan itu di dalam 3 area yang saya tadi sudah sempat singgung. Bukankah manusia itu makhluk roh
yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, kesatuan roh itu dibangun dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan berdoa. Makanya Ed Cole punya statement seperti ini. Kita akan intim dengan siapa, untuk siapa, dan kepada siapa kita berdoa. Jadi kesatuan roh itu bisa dibangun melalui yang namanya doa, doa bersama. Saya ingat awal-awal pernikahan, kenapa di awal pernikahan kami, ya walaupun nggak gencar-gencar banget berantemnya, pernikahan kami 1 sampai 5 tahun itu setahun sekali pasti ada berantem. Nah, tapi saya pikir ya inilah salah satu penyebabnya. Karena latar belakang yang berbeda, saya dari SMP, saya sudah tinggal di Pastori, di gerejanya Bapak Pendeta Adi Sujaka, karena saya anak angkat beliau. Jadi udah terbiasa jam 4 pagi itu bedtime pagi. Terus begitu selesai tamat, masuk sekolah Alkitab Palembang, praktek di Pastori, ya jam segitu tetap harus berdoa. Tahun 95, 96 masuk di Beji, terus praktek lagi jadi hamba Tuhan, ya tetap bangun jam 4 berdoa bedtime. Dan itu udah bertahun-tahun jadi pola hidup. Nah, istri saya anak kuliahan, orang kantoran, yang bangunnya bisa jam 7. Nah, jadi kami nggak pernah doa bareng-bareng. Selama 5 tahun, akhirnya istri saya yang rela berkorban, dia menyesuaikan dengan saya. Nah, nggak jam 4 lagi deh, kita geser jam 5. Kan bisa didiskusikan. Kan ini bukan soal harus lebih duluan. Emangnya kalau kalah dengan saudara kita, terus duluan berkatnya hilang? Enggak lah. Kepada siapa kita berdoa aja beda. Nah, tapi kembali kepada topik ini, harus dimulai dengan yang namanya kesatuan roh. Yaitu, bangunlah mesbah keluarga. Semua pasti akan dimulai dari ini. Kalau suami istri sudah mulai nggak berdoa lagi sama-sama, apalagi pendeta-pendeta nih saya kasih tahu, doa dengan pasangannya nggak pernah, tapi doain jemaat, doa sama jemaat sering, nah bahaya nih. Nah, doa dengan istri nggak pernah, tapi doa dengan istri jemaat sering, nah itu bahaya. Karena prinsipnya gini, kita ini akan intim dengan siapa, untuk siapa, dan kepada siapa kita berdoa. Rohnya akan menyatu. Nah, orang kalau suami istri suka berdoa sama-sama, rohnya menyatu, itu frekuensinya sama. Dan saya percaya Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini harusnya. Banyak sekali peristiwa dalam hidup kami. Contoh, saya pengen makan sesuatu. Saya belumlah sempat ngomong. Istri saya sudah nawarin. Saya pengenlah lakukan sesuatu. Belumlah sempat ngomong. Istri saya sudah feel. Nah, itu frekuensinya sama namanya Bapak Ibu. Kesatuan roh. Jadi bukan hanya secara kasat mata, tapi di alam roh kita udah nyatu. Dan itu dibangun dengan cara apa? Berdoa. Makanya 1 Tesalonika 5:17 katakan apa? Tetaplah berdoa. Jadi kalau engkau yang hari ini sudah nggak pernah lagi doa sama-sama dengan pasanganmu, ya bertobat, mulailah lagi. Kalau enggak, itu tadi. Semua akan dimulai dari titik ini. Nah, yang kedua, kesatuan jiwa. Nah, di area jiwa kita juga harus menjadi satu. Dengan cara apa tadi yang saya katakan? Dengan cara diskusi, ngobrol. Untuk apa tujuannya? Menyamakan pikiran, kehendak, dan perasaan. Kan di dalam jiwa ini ada 3 hal ini. Ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, kalau enggak saling ngobrol, enggak pernah diskusi, bagaimana kita memahami pikiran, bagaimana kita mengerti kehendak pasangan kita, dan memahami perasaan. Nah, di area inilah sering terjadinya perselisihan. Banyak konflik selalu ngomong, terus nggak diselesaikan, ngomong, aku nggak bisa paham caramu berpikir ya. Maumu tuh apa? Udah mulai semakin meningkat. Kenapa? Nggak sama pikiran, kehendak, dan perasaannya. Makanya kalau Bapak Ibu, teman-teman baca di Filipi pasal 2 ayat 1-4,
Kalau Filipi 2 ayat 5 kita praktek, Filipi 2 ayat 1 sampai 4, wow, itu pasti jadi dalam keluarga kita. Ada saling nasihat, ada kasih mesra, ada sehati, sepikir, sejalan, setujuan. Nah, kalau sudah sama-sama jalan, sama-sama persepsinya, pikiran, kehendak, dan perasaannya udah sama, ya nggak mungkin ada perselisihan lagi. Nah, makanya sering-sering ngobrol. Jangan kalau dulu sebelum menikah disuruh berhenti ngobrol pun nggak mau berhenti. Ngobrol aja. Tukang bakso lewat ngomongin tukang bakso. Tukang siomay lewat ngomongin tukang siomay. Nanti lihat anak lari-lari ngomongin soal anak masa depannya. Punya anak berapa diobrolin semua. Giliran udah nikah ngomong kagak. Rumah kayak kantor camat. Rumah kayak kantor polisi, ketemu hanya untuk interogasi dan kemudian berantem. Makanya ada statement katakan gini, komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang sampai bisa ngomongin hal-hal yang nggak penting. Ngobrol, guyon, santai. Nah, saya banyak belajar. Dulu saya kan tipenya stabil cermat, orang yang serius. Sampai anak-anak saya ngomong, kenapa sih papa nih semua udah pada ketawa, kok papa nggak ketawa juga? Nah, sekarang saya harus belajar. Saya tipe orang serius. Nah, sementara istri saya orang intim dominan, orang hubungan, orang komunikasi. Nah, jadi yuk kesatuan jiwa itu sering-sering ngobrol. Sederhana gini, siapa di antara Bapak Ibu bisa ngobrol setengah jam tanpa berantem? Nah, itu PR ya. Bisa ngobrol setengah jam. Ini kan nggak, kadang asik mulainya ngobrol. Ujungnya berantem. Makanya lama-lama males Pak aku ngomong sama suami aku, Pak. Suami ngomong, sama Pak, males ngomong sama istri aku, nggak nyambung. Nah, pikiran, kehendak, dan perasaan nggak nyambung. Karena nggak membiasakan diskusi. Nah, kalau diskusi itu harus kasih judul, Bapak Ibu. Kasih topik. Apalagi wanita kan khususnya kan. Wanita itu kan kuotanya satu hari itu 15.700 kata. Nah, kalau mau ngajak ngobrol dengan istrimu, suami-suami dengar, nah, kasih batasan dan kasih judul. Ini kita mau diskusi soal liburan. Ini diskusi soal liburan, nanti karena pengen liburan ke rumah mertua, nyerempetnya soal persoalan dengan mertua. Nah, kan udah melebar, Bapak Ibu. Jadi berantem gara-gara mertua, bukan soal liburan. Padahal ngobrolin tadi soal liburan. Nah, makanya sering-sering ngobrol. Nah, ingat komunikasi itu 3 kan? Kalimat, intonasi, mimik muka. Nah, nanti kalau lagi ngobrol, tiba-tiba do-nya sudah mulai tinggi, udah oke, stop dulu deh ya. Stop dulu, kita tenangkan hati dulu, nah nanti kita obrolin lagi. Kayaknya ini udah nggak nyambung nih. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti sudah tenang, 3-4 hari atau minggu depan, oke kita obrolin lagi soal liburan, gimana nih? Nah, kami ngobrolin soal liburan akhir tahun itu selalu bisa 3 bulan. Mau kemananya, mau dengan siapanya, si A pengen kemana, anak B pengen kemana. Nah, tapi kalau sudah sering diobrolin, ya sama-sama akhirnya ketemu kesepakatan. Nah, makanya sering-sering ngobrol, kesatuan jiwa. Nah, kesatuan tubuh, hubungan seks suami istri, masih sehat nggak sampai hari ini? Karena hari-hari ini, salah satu pemicu perselisihan, bahkan perceraian, perselingkuhan, CLBK, ini karena kesatuan tubuhnya itu udah nggak beres. Baru 1 bulan yang lalu, kami suami istri akhirnya ngobrol gini. Dulu-dulu sih rasanya ini hal yang agak sensitif untuk diobrolin di Komsel, bahkan di BPN. Selalu kalau masuk sesi ini, kami ngomong gini, ya sudahlah kalau kesatuan tubuh kami nggak usah ajarin deh, kalian udah pandai lah, udah pinter lah, nanti bisa belajar sendiri. Karena banyak orang kan nggak siap kalau ngomongin soal hubungan seks. Tapi 1 bulan ini akhirnya kami diskusi suami istri, kayaknya ini kita salah deh selama ini. Kita hanya urusin mereka kesatuan roh, suruh mereka doa sama-sama, terus suruh mereka sering-sering diskusi ngobrol supaya jiwa satu. Tapi yang satu ini kita kecolongan. Banyak rumah tangga berantem di area ini. Nah, padahal kesatuan tubuh itu sangat penting. Untuk membangun apa? Membangun kemesraan, membangun care, perhatian satu dengan yang lain, dan juga membangun keturunan. Bukankah banyak perselisihan?
Baru 2 minggu yang lalu kami tegur, terbuka di Komsel. Komsel kami sudah lebih terbuka. Ya ampun, gimana kami doain kalian supaya punya keturunan. 1 tahun kalian nggak pernah lakukan hubungan suami istri. Diselidikin kenapa sampai seperti itu tadi udah jadi dingin. Nah makanya diberesin lagi. Satu keluarga yang kami tahu dalam hubungan kesatuan tubuhnya oke, kami ngomong kalian yang mentor ya secara intens ya keluarga ini ya. Kalian boleh cerita bagaimana kesatuan tubuh kalian. Nah ini dalam konteks pernikahan Kristen, maaf, hubungan suami istri itu kudus Bapak Ibu. Jadi jangan tabu membicarakan, tentu tidak secara vulgar dan terbuka secara luas, tapi dalam kelompok-kelompok kecil, apalagi kalau hanya 2 pasang suami istri, itu perlu dibicarakan, karena ada begitu banyak rumah tangga Kristen hancur gara-gara di area 1 ini nggak beres. Tapi tentu dimulai karena itu tadi, kesatuan rohnya nggak jalan, terus nggak pernah ngobrol. Itu tadi doanya lebih suka doa dengan orang lain. Makanya banyak kasusnya ya sudah kita nggak usah obrolin deh, sesama pendoa syafaat, sesama pelayan. Aduh, itu realita yang nggak perlu kita tutupin, tapi yang nggak usah diobrolin maksud saya. Terus lebih suka lah ngobrol dengan orang lain, dengan lawan jenis yang lain. Makanya kan kita sudah diajarin berkali-kali kan, kalau konseling itu nggak boleh lawan jenis, nanti bisa konsleting. Nah, makanya lebih baik suami istri, mentor suami istri. Pria dengan laki-laki, wanita dengan perempuan. Nggak boleh merasa, oh aku ini pendeta kudus kok, oh kuat, aman. Saya juga nggak berani jamin diri saya, Bapak Ibu. Nah, saya selalu ajak istri saya, dampingin, temenin. Nah, jadi kalau Anda nggak mau mengalami perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga, ya jadilah manusia rohani yang tidak hidup dengan cara duniawi. Caranya gimana? Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, aplikasinya itu tadi, kesatuan roh dengan bangun mesbah keluargamu. Sering-sering doa suami istri. Terus kesatuan jiwa, sering-sering ngobrol supaya saling memahami pikiran, kehendak, dan perasaan pasanganmu. Sehingga satu tujuan, satu pikiran, satu kehendak. Dan yang ketiga, kesatuan tubuh. Hubungan suami istri itu harus beres. Jangan dibiarin. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Karena ayat-ayatnya nanti PowerPoint-nya boleh saya kirim ke grup teman-teman ya. Oke, silakan. Dari saya cukup sekian. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih Pastor Heri Ong yang sudah membagikan kita pemaparan yang sungguh luar biasa. Bagaimana perselisihan keluarga Kristen terjadi, ya. Oleh sebab itu kami akan buka ruang pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Yang ingin bertanya langsung. Ya, selamat siang Pastor Heri Ong. Oke, selamat siang. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk di saya. Bagaimana caranya memulai untuk mengajak pasangan suami istri yang sudah dingin, yang Pastor Ong katakan tadi? Cara memulai untuk mengajak pasangan suami istri yang hubungannya sudah dingin. Ya, jadi langkah pertama seperti saya katakan tadi, titik awal itu harus dimulai. Yuk sama-sama mulai lagi berdoa sama-sama. Itu satu hal yang sangat fundamental. Kalau sudah sama-sama dingin, ya pertama ya pasti harus sadar dulu tujuan keluargamu. Fokusnya pada solusi, bukan pada masalah. Mau baik sama-sama, mau kembali utuh sama-sama. Nah, itu yang harus disepakati dulu. Dan langkah pertamanya, mulailah berdoa sama-sama lagi. Itu yang selalu saya sarankan. Karena kalau diteliti, ditelusurin, akhirnya itu tadi. Karena sudah nggak pernah doa sama-sama lagi. Rohnya sudah nggak nyatu. Jadi ya itu tadi. Ajak dan suruh mereka mulai doa sama-sama. Terus dipantau. Nah, saya selalu cek.
malam ini kalian doa sama-sama nggak? Nah, besok saya tanya lagi, kalian sudah doa sama-sama nggak? Jadi bukan cuma disuruh Bapak Ibu ya. Jadi sama kan seperti anak-anak kan. Anak-anak itu tidak melakukan apa yang kita katakan, tapi melakukan apa yang kita kontrol. Ya sama, karena mereka tadi kan belum dewasa dalam Kristus. Mereka masih kanak-kanak dalam Kristus. Nah, tapi itu tentu ada kesepakatan bersama antara kita sebagai konselor dan mereka konsilinya. Mereka mau komitmen nggak nih? Praktek apa yang kita ajarin. Dan itu tentu firman. Makanya selalu kalau ada orang yang tanya sama istri saya, Pak Heri ada waktu nggak ya untuk konseling? Saya ngomong sama istri saya, kasih tahu dia mau cari kebenaran atau cari pembenaran, 1. 2, dia mau taat nggak nanti apa yang saya akan sampaikan. Nah kalau enggak, hanya mau cari pembenaran dan pembelaan diri, terus nggak mau taat, maaf, saya nggak mau buang-buang waktu, saya bilang. Lebih banyak hal yang harus kita urus. Nah jadi mereka harus punya komitmen. Jangan mereka punya masalah, tapi mereka yang mau atur kita. Mereka yang bermasalah, mereka harus datang kepada Tuhan, ya tentu melalui kita sampaikan kebenaran, dan bagian mereka adalah taat. Dan langkah pertama yang selalu saya ajar, doa bareng-bareng lagi dimulai. Sedingin apapun, mulailah. Seperti itu. Karena api kalau sendiri, kayu api kalau sendirian lama-lama dingin, ya lama-lama mati. Tapi mulai lagi dipersatukan. Bahkan kita mungkin pernah dengar kisah ada pendaki gunung salju, ada 3 orang, yang satu temannya akhirnya kelelahan, sudah hampir sekarat. Teman yang satu ngomong, enggak, kita harus tinggalin dia, kalau enggak kita juga akan mati. Akhirnya yang satu ini jalan cepat sendirian. Yang satu ngomong, enggak, aku akan gendong kamu sampai batas kapanpun. Akhirnya yang satu ini gendong temannya yang satu. Sampai akhirnya beberapa jauh di depan, dia melihat temannya yang tadi duluan mati. Dan akhirnya mereka yang berdua yang bisa saling menghangatkan itu sampai kepada base camp dan mereka selamat. Nah sama, mau sedingin apapun pernikahanmu, dengar baik-baik hari ini, mulailah doa sama-sama. Walaupun mungkin agak risih karena sudah lama engkau nggak lakukan hal itu. Tapi mulai lagi, ingat lagi apa yang semula engkau lakukan. Kan Wahyu ngomong juga seperti itu. Secara kejemaatan, secara personal kita di hadapan Tuhan, prinsipnya sama. Kembali kepada kasih yang semula. Artinya apa? Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, lakukan lagi berdoa. Walaupun memang karena sudah lama nggak lakukan, agak risih kan, agak kikuk kan. Tapi nggak apa-apa. Lakukan saja. Taat saja. Maka pasti rumah tangga akan beres. Karena ini pertanyaan seorang istri, Pak, jadi berarti baiknya video YouTube channel Pelita SAB 41 yang sekarang sementara berlangsung harus dikasih dengar juga sama suami yang bertanya ini ya Pak ya. Saksi ya. Dan memang itu nggak gampang ya. Iya. Mama saya barulah 2 bulan inilah rasanya agak pelong. Nah, contohnya begini, bertahun-tahun dia ngajak papa saya itu doa sama-sama, nggak pernah. Memang pria itu kan, itulah padahal Paulus kepada anak didik Timotius kan ngomong gini, di mana-mana aku mau pria itu, laki-laki itu berdoa dengan tangan yang suci dan hati yang murni. Tapi kenyataannya di mana-mana pria itu berdosa. Makanya bertobat para pria yang kau dengar kebenaran firman hari ini. Mungkin kau alasan banyak pria gini, Pak, aku nggak bisa berdoa. Ya kalau memang di mana-mana kan kita tahu kan, makanya di mobil-mobil doa ibu sepanjang jalan. Nggak ada doa bapak. Persekutuan doa yang hadir ibu-ibu. Makanya dengar baik-baik para pria. Kalau engkau menjadi seorang pria yang suka berdoa, doamu itu akan berdampak luar biasa. Jadi bagi ibu-ibu yang hari-hari ini suamimu nggak mau diajak berdoa,
Jangan diomelin, jangan dicecer, jangan dimarahin. Ngomong baik-baik. Yuk Pak, kita doa sama-sama aja. Bapak diem aja juga nggak apa-apa. Yang penting aku tahu Bapak ada bersama dengan aku, doa sama-sama. Nah dimulai. Nah masalahnya kan banyak itu tadi, tujuannya benar, caranya salah. Jadi ibu-ibu, tujuanmu benar ngajak suamimu doa sama-sama. Tujuannya benar. Tapi caranya jangan salah. Kan Iya, memang itu katakan apa? Biarlah kehidupanmu itu yang memenangkan suamimu, bukan kata-katamu. iya. Pastor Heri memang benar ya. Di gereja kami, di jemaat kami, suara saya bagus? Ya, di jemaat kami ada orang tua yang sudah 80 lebih tahun ya. Dan waktu suaminya masih hidup, itu suaminya sulit untuk mengenal Tuhan, apalagi dia masih Buddha. Tetapi ibu ini, dia seorang ibu yang selalu berdoa. Jam 3 sampai jam 4 sore itu sudah nggak boleh diganggu karena dia pasti sudah masuk dalam ruang doa. Dari muda dia sudah percaya Yesus, dia sudah setia, dia sudah berdoa sampai dia sudah umur 70-an tahun, suaminya tetap belum mau ke gereja. Tapi ibu ini, betul kata Pak Heri, jangan diomelin, jangan bertindak yang akhirnya suami nggak suka seperti itu, malah nanti dia tambah kabur ya. Doanya hebat, tapi mulutnya juga hebat sama suami tambah kabur gitu ya. Dan ibu ini yang dia lakukan itu cuman berdoa, pamit, kasih makan suami, melakukan pekerjaan istri dengan baik. Dan akhirnya sebelum 1 tahun sebelum suaminya meninggal, itu sudah umur 70-an juga, itu suaminya ikut istrinya loh ke gereja. Nah, puji Tuhan. Sudah 70-an tahun, jadi puluhan tahun dia berdoa bagi suaminya di gereja. Bu Nola dukung doa buat suami biar ke gereja, begitu terus minta doanya. Dan ibu ini seorang pendoa sampai 70 tahun lebih, baru suaminya bertobat. 1 tahun setia suaminya beribadah, dipanggil Tuhan, Pastor Heri. Makanya seperti saya katakan tadi, papa saya baru 2 bulan ini ikut doa pagi sama-sama kami Koramdeo jam 5. Bertahun-tahun mama pengen papa ikut bisa doa sama-sama. Nah, akhirnya 2 bulan ini setiap jam 5 sekarang papa ikut bangun doa. Nah, ingat prinsip yang tadi saya katakan ya, kita itu akan intim dengan siapa berdoa, dan yang kedua apa? Untuk siapa kita berdoa. Makanya para wanita, para istri, para ibu, jangan jemu-jemu. Makanya tadi saya kasih ayat 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Terus diobrolin, diajak dengan lemah lembut. Ingat tujuanmu baik, tapi caramu juga harus benar. Kan ada kisah di dalam Perjanjian Lama waktu Daud mau membawa tabut Allah. Tujuannya sih baik, mau membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Tapi caranya salah, yang ngikutin cara orang Filistin. Masukin tabut Allah ke kereta, dihajar sama Tuhan. Padahal sejak dulu tabut Allah itu harus dipikul oleh imam. Iya, orang Filistin sih betul. Karena mereka nggak tahu aturan. Tinggal taruh aja di gerobak. Kalau memang Tuhan, ya pasti pulang. Kalau bukan, ya kebetulan. Nah, makanya jangan ikutin cara dunia, Bapak Ibu. Jadi dalam konteks doa tadi ya, para wanita, tetaplah engkau akan tetap intim dengan pasanganmu kalau engkau tetap mendoakan dia. Nah, terus doa dan perbuatan itu harus selaras. Jangan kita berdoa, Tuhan, jamah hati suamiku supaya dia mau doa dan bertobat. Tapi perkataan dan perbuatan kita menyakiti dan melukai perasaan pasangan kita, suami kita. Kita omelin, dasar lu pria nggak berdoa, dasar lu kualat. Wah, gimana mau berdoa dia? Apalagi banyak ngomong ini, percuma lah Pak, dia ke gereja Pak. Loh, saya bilang, kalau dia nggak ke gereja lebih cilaka lagi kamu nanti. Biarin aja, yang penting dia masih mau ke gereja, udah syukur-syukur, nggak usah diomelin dulu. Supaya nanti kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Bagian ibu adalah doa,
layani seperti Ibu Nola tadi katakan, layani. Supaya seperti Petrus katakan, dimenangkan oleh kelakuanmu. Seperti itu. Memang salah satu problem pria itu susah untuk berdoa. Karena pria itu kan pribadi yang kayaknya lebih mengandalkan kekuatan. Dia pikir dia kuat, dia bisa atur hidupnya. Makanya ada prinsip dengar baik-baik para pria. Kalau ada pria yang dengar hari ini, doa tanpa usaha itu bohong. Tapi ingat juga, usaha tanpa doa itu sombong. Karena ada area-area yang memang bagian kita kerjakan. Tapi ada area-area dalam hidup ini itu di luar kemampuan kita. Itulah butuhnya doa. Jadi saya berharap setiap pria khususnya, mulailah hari ini berdoa dengan istrimu. Jangan dengan istri orang, bahaya nanti. Nah kan banyak, saya pengalaman dulu doain jemaat sering, doain istri anak kagak pernah. Nah, ini pendeta harus bertobat. Ini dulu pelakunya, ini saya pelakunya. Tapi saya setelah ikut camp, saya ngerti kebenaran. Harusnya yang pertama kali saya doakan itu adalah istri dan anak saya. Doa, tumpang tangan setiap hari, lepaskan berkat. Ini kan enggak, istri sendiri, dia kan bisa doa sendiri. Anak-anak pendeta bisalah doa sendiri. Oh, kalau jemaat telepon, Pak tolong doain, cepat segera berangkat. Nah, tapi saya berdoa. Karena prioritas itu adalah Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Pekerjaan pelayanan bagi kita hamba Tuhan itu satu paket lah. Seperti itu. Oke, jadi dimulai dengan berdoa. Mulai lagi doa sama-sama. Walaupun risih karena udah lama nggak dilakukan. Mulai saja. Dan jangan menuntut. Begitu suaminya mau diajak berdoa, Bapak yang pimpin doa ya. Udahlah. Besok nggak doa lagi dia. Oke? Baiklah, luar biasa pemaparan materi kita pada Sorry kalau ada background suara ya. Ya, pagi menjelang siang. Dapat saya simpulkan bahwa perselisihan itu karena ada dua hal yang tidak sepaham, dan perselisihan terjadi di dalam keluarga Kristen itu disebabkan karena belum adanya kedewasaan rohani dan masih hidup di dalam dunia. Namun, perselisihan di dalam keluarga Kristen dapat diatasi oleh adanya kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Ya, dimulailah dengan membangun mesbah doa di dalam kehidupan keluarga Kristen setiap hari. 60 menit bersama sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Saya Evangelis Anita Hideman dan rekan saya. Suaranya belum? Unmute. Oh ya, saya Nova Soputan dari Banggai. Sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang boleh terselenggara saat ini lewat sharing firman Tuhan, dan menjadi harapan kita bersama apa yang telah dibagikan lewat sharing firman Tuhan hari ini dapat menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita, terlebih dalam menjalani kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Ke depan kita akan melihat keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar diberkati dan menjadi saluran berkat. Haleluya. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Dengan kasih Kristus saya minta Pastor Heri untuk kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Bapa, aku berdoa melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran setiap kami. Bahkan mereka, setiap yang mendengar kebenaran ini, kalau hati mereka ada celah di mana iblis mulai mengendalikan, Bapakku berdoa biarlah kasih karunia-Mu memampukan mereka untuk menguasai hati dan pikiran mereka, untuk tunduk kepada pikiran dan perasaan Kristus, bukan kepada ego mereka. Supaya rumah tangga mereka tidak lagi dalam perselisihan, tapi rumah tangga mereka mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Karena mereka membangun gaya hidup kerajaan-Mu.
Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, dan kami akhiri pertemuan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Oke, Yesus selamat memberkati, dan siang. kita akan bertemu pada Rabu yang akan datang Oke, dalam selamat acara yang sama, sharing firman Tuhan dengan tema yang berbeda. God bless you. Oke, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Berkati. Izin ya, teman-teman.